Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Imade Pradana Adiputra, SESHMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat kepada Ibu Putu Riasti Masdiantini, SEMSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat kepada Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Seri Dewi, SEMSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Sales Growth, Net Profit Margin, dan Price Earning Ratio terhadap return saham, studi pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Ketut Desi Trisnahari dengan NIM 1817051133 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada kajian teori, dan yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap hampir seluruh negara di dunia, bahkan Indonesia. Di Indonesia sendiri, pandemi ini muncul pertama kali tanggal 20 Maret 2020, yang mana ini mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, baik itu sektor politik, sosial, budaya, dan bahkan sektor ekonomi. Nah, sektor ekonomi sendiri menjadi salah satu sektor yang paling berdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan kegiatan atau aktivitas bisnis dan juga kehidupan masyarakat yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan merampas kepada pemutusan hubungan kerja. Nah, di Indonesia, untuk mencegah penyebaran virus ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, baik itu kebijakan WFA, PSBB, PPKM, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja mengakibatkan semakin memburuknya kondisi perekonomian di Indonesia. Nah, selain sektor ekonomi, pasar modal juga mengalami tekanan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, pada laman Bursa Efek Indonesia, pergerakan IHSG tahun 2019 sampai tahun 2020 itu mengalami fluktuatif, bahkan hampir menurun secara signifikan pada Maret 2020 pada level 4.000. Nah, penurunan ini tentu saja tidak terlepas dari sentimen investor yang melihat pada saat itu pemerintah belum serius dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, sehingga menyebabkan beberapa para investor itu menarik dananya dari pasar modal, sehingga membuat harga saham pada saat itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kondisi perekonomian yang melemah juga mempengaruhi return saham, yang mana harga saham sangat mengikuti perkembangan ekonomi. Nah, ketika ekonomi menurun, maka harga saham pun menurun. Nah, ketika ekonomi membaik, maka harga saham akan meningkat. Dan hal tersebut juga mempengaruhi return saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula return yang didapatkan. Dan semakin rendah harga saham, maka semakin rendah juga return yang didapatkan. Nah, dilihat dari tabel di samping, bahwasanya dari 10 sektor tersebut, sektor properti, real estate, dan building construction itu merupakan sektor terendah jika dilihat dari harga sahamnya. Dibandingkan tahun 2019, harga saham pada sektor properti, real estate, dan building construction itu mengalami penurunan yang signifikan, yakni pada harga 396,892 pada tahun 2020. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Nah, ketika harga saham yang turun secara signifikan, maka itu mempengaruhi return saham. Pada laman Kementerian Keuangan tahun 2021 memaparkan bahwasanya pada kuartal 2, 3, dan 4 tahun 2020 itu sebagian besar harga properti seperti rumah dan apartemen mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan terhadap properti seiring dengan meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam melakukan pengeluaran di tengah pandemi. Nah, walaupun mengalami penurunan harga properti, hal ini tidak selalu berdampak buruk. Nah, adanya penurunan harga properti ini dapat menguntungkan sebagian masyarakat yang tetap membutuhkan properti sebagai kebutuhan primer, seperti itu. Nah, selanjutnya rasio keuangan yang digunakan dalam penilaian ini itu ada 3, yaitu sales growth, net profit margin, dan price earning ratio. Yang mana sales growth ini mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, Lutfi dan Surna di 2019 menyatakan semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka perusahaan itu dianggap berhasil dalam menjalankan strateginya. Kemudian ada net profit margin. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih
perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Nah, semakin tinggi net profit margin ini, maka kinerja perusahaan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada price earning ratio. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan antara harga saham dan per lembar sahamnya. Nah, semakin tinggi price earning ratio ini mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Nah, perusahaan yang memiliki price earning ratio yang tinggi biasanya memiliki peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi pula. Nah, sehingga menyebabkan investor untuk membeli saham pada perusahaan tersebut yang akan meningkatkan harga sahamnya dan nantinya juga akan berdampak kepada return saham. Kemudian identifikasi masalah penelitian. Dalam hal ini terdapat dua identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana sales growth dan profit margin, price earning ratio, dan return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh sales growth, net profit margin, dan price earning ratio terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah, maka penelitian ini memfokuskan pada return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah terdapat pengaruh sales growth terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh net profit margin terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh price earning ratio terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sales growth terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh net profit margin terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh price earning ratio terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis itu dapat menjadi kontribusi dan referensi bagi para pembaca, dan kemudian manfaat praktis itu bagi peneliti dapat menambah wawasan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian bagi investor itu bisa digunakan sebagai alat bantu dalam analisis saham dalam pemilihan investasi yang paling tepat. Kemudian bagi masyarakat bisa mengetahui atau mengukur kinerja perusahaan. Kemudian kajian teori. Grand teori dalam penelitian ini menggunakan teori sinyal. Fahmi 2013 menyatakan bahwa signaling teori itu adalah setiap event ataupun corporate action terkait dengan sebuah perusahaan memiliki potensi muatan informasi sebagai suatu sinyal. Nah, teori sinyal ini mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan itu bisa memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Nah, hubungan teori sinyal dengan return saham adalah mengungkapkan laporan yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin memperluas pengungkapan pada laporan tahunannya. Nah, hal ini merupakan sinyal positif yang diberikan perusahaan kepada para investor. Nah, makin luasnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan akan menambah informasi juga kepada para investor. Nah, semakin luasnya informasi yang diterima oleh investor akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dilihat dari gambar di samping, bahwasanya X1, X2, dan X3 itu berpengaruh terhadap Y, yaitu return saham. Kemudian kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama ada Safira dan Budiarjo 2021 menyatakan bahwa price earning ratio seluruhnya terbukti berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang kedua ada Hasanuddin DKK 2020 menyatakan bahwa net profit margin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Yang ketiga ada Cynthia dan Salim 2020 menyatakan bahwa secara simultan sales growth berpengaruh signifikan terhadap return saham dan secara parsial sales growth juga berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kemudian ada Manul 2017 itu menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap return saham. Kemudian yang terakhir ada Avandi 2015 menyatakan bahwa sales growth berpengaruh secara positif terhadap return saham. Hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini yaitu
H1, sales growth memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. H2, net profit margin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. H3, price earning ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Nah, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menurut Sugiono 2016 menyatakan bahwa penelitian kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positif, kemudian digunakan untuk meneliti pada suatu populasi ataupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif ataupun statistik, kemudian dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam rangka memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan, maka penelitian ini akan digunakan pada website Bursa Efek Indonesia. Nah, alasan memilih penelitian ini sebagai lokasi penelitian karena Bursa Efek Indonesia menyediakan sumber data yang dibutuhkan secara akurat, lengkap, dan memadai, sehingga data tersebut dapat diakses langsung pada situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2020 sebanyak 80 perusahaan. Kemudian pengambilan sampel menggunakan metode proportive sampling yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi yang ditentukan berdasarkan dengan suatu kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, adapun kriteria tertentu yang pertama yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2020. Kemudian perusahaan properti dan real estate yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya selama periode 2019 sampai 2020. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan properti dan real estate itu dalam rupiah. Dan yang keempat, perusahaan yang tidak melakukan kebijakan korporasi pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Dan yang kelima yaitu perusahaan yang disuspensi periode 2019 sampai 2020. Nah, sehingga dari kriteria tersebut maka perusahaan yang akan dijadikan sampel sebanyak 40 perusahaan. Nah, kemudian ada variabel dan definisi operasional variabel penelitian, yang mana variabel terikat di sini menggunakan return saham. Kemudian variabel bebasnya terdiri dari sales growth, net profit margin, dan price earning ratio. Kemudian metode dan instrumen pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, kemudian sumber data penelitian ini adalah data sekunder, dan metode pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasititas, dan uji autokolerasi. Kemudian ada uji hipotesis yang terdiri dari regresi linear berganda, kemudian uji beda. Nah, uji beda ini terdiri dari dua, yaitu uji parsial dan uji simultan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.